Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina, NIM 721141906. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek 5 yang membahas tentang formulir pembelian buku web atau HTML. Jadi, tujuan pembahasan kali ini yaitu yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana formulir menyimpan informasi. Kemudian yang kedua, ada penggunaan kotak teks dan juga area teks. Yang ketiga, ada membuat tombol radio dan kotak chat untuk mendapat input pengguna menggunakan mouse. Dan yang terakhir adalah membuat story pilihan atau menu program. Jadi sebelumnya kita ke pendahuluan. Jadi formulir itu menyediakan sebuah mekanisme untuk mengumpulkan informasi dari berbagai. Tanpa adanya formulir ini, maka komunikasi di web itu akan bersifat satu arah, yaitu yang terjadi antara pengguna dan juga halaman. Kemudian kebanyakan organisasi ini itu harus menyimpan informasi dari para pengunjung halaman web agar situs web organisasi tersebut bersifat interaktif. Kemudian proyek ini melibatkan pembuatan formulir untuk digunakan di dalam pembelian buku. Contohnya yaitu pembelian formulir pembelian buku sistem informasi manajemen. Di sini teknik yang paling umum untuk mencatat informasinya yang pertama ada full text. Di sini itu dimana pengguna mengetikkan sebaris data. Kemudian yang kedua ada drop down. Di sini mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang bersifat saling eksklusif lainnya. Kemudian yang ketiga ada tombol radio. Di sini sesuai jika beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Yang keempat ada kotak cek. Kotak cek ini sama seperti teknik tombol radio, namun di dalam kotak cek ini pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Dan yang terakhir ada kotak teks untuk mengisi komentar. Jadi di sini memungkinkan para pengguna untuk memasukkan beberapa jenis data dengan satu input, bisa berupa komentar atau lainnya. Kemudian bagian-bagian formulir contoh. Jadi yang pertama ada baris bernomor pada figur ini hanyalah berfungsi sebagai titik referensi. Kemudian perintah form atau garis miring form ini memberitahu web bahwa halaman akan mencatat informasi dari pengguna. Untuk baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Dengan untuk baris 23 hingga 29 ini itu menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Dua jenis input khusus dibutuhkan untuk membuat brosur. Di sini menunda informasi yang dikumpulkan formulir yaitu submit dan juga reset. Di sini submit itu ada pada baris ke-47 sedangkan reset ada pada baris ke-47. Kemudian untuk menyimpan contoh. Jadi setelah kita membuat contoh formulir itu dan kemudian kita rasa cukup, kemudian kita harus menyimpannya. Jadi bagaimana cara menyimpan dokumen tersebut? Kemudian menyimpan dokumen ini sebagai file HTML. Jadi jenis file yang dipilih itu kita klik save as tipe, haruslah alt file. Jadi di sini pengkodean itu harus disetting ke ANSI. Kemudian jika kita ingin melakukan suatu perubahan, maka kita bisa ke pengaturan notepad-nya, lalu kita ubah, kemudian kita simpan kembali dengan langkah-langkah seperti sebelumnya. Kemudian untuk melihat halaman web, jadi di sini setelah kita menyimpan halaman web tersebut, kita dapat melihatnya kembali. Sedangkan cara untuk melihat halaman web tersebut itu yang pertama kita buka browser web, kemudian kita pilih perintah file diikuti dengan subperintah open. Kemudian kita ketik nama file atau browse untuk mencarinya. Lalu setelah kita mengetiknya, kemudian kita klik tombol OK. Jadi halaman web di sini akan muncul, yang halaman web yang kita cari akan muncul. Kemudian selanjutnya untuk yang proyek 6 di sini menjelaskan tentang dasar-dasar spreadsheet. Jadi lembar kerja adalah aplikasi bisnis yang umumnya digunakan. Lembar kerja ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan oleh para manajer. Jadi di sini para manajer dapat mengurangi resiko kesalahan matematis yang dapat memengaruhi pembuatan keputusan. Selain membantu para manajer dalam perhitungan matematis,
Manfaat lain dari lembar kerja ini adalah tampilan lembar kerjanya nyaman dilihat secara visual dan seringkali dapat dicetak kemudian digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis. Contohnya pembuatan faktur yang menampilkan lembar kerja invoice dan juga diskon. Faktur ini berisikan 4 barang yaitu chair, table, lap, dan juga pillow. Sini masing-masing barang itu memiliki harga per unit dan sejumlah diskon yang ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon, kemudian dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan, itu akan menghasilkan harga keseluruhan. Kemudian untuk lembar data diskon, di sini lembar data diskon itu dimaksudkan pertama kali dengan tujuan untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Di sini formula yang digunakan dalam lembar data invoice tergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu pada lembar data diskon. Sedangkan untuk lembar data faktur di sini itu kita mulai dengan membuat lembar kolom yang cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan juga judul faktur yang mau kita buat. Kemudian kita masukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita menggunakan pernyataan if yang mana memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Kemudian kita menampilkan layar yang dihasilkan dari perintah format diikuti perintah sel dan kemudian kita mengklik tab front. Menyimpan contoh. Jadi setelah kita selesai membuat lembar kerja yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemudian kita bisa menyimpan lembar kerja tersebut dengan cara kita ini kita menyimpan contohnya sebagai example V6. Jadi di sini Excel akan secara otomatis menambahkan ekstensi .xls kepada nama file. Jadi nanti nama file di bawahnya akan ada di akhirnya akan ada nama file .xls. Jadi cuma cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.